Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini untuk membahas soal-soal ulangan fisika tentang fluida statis. Semoga soal-soal ditampilkan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal ulangan fisika. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai yang selesai. Soal nomor 1, tekanan hidrostatik. Jika tekanan hidrostatis pada titik A adalah 9 kali 10 pangkat 2 Newton meter pangkat min 2 dan G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka saat ini zat cair dalam bencana adalah. Untuk mencari tekanan hidrostatis di titik A, rumusnya adalah PA sama dengan Rho C kali G kali HA. HA merupakan tinggi zat cair dihitung dari permukaan sini ya ke titik A. Jadi yang dimaksud HA-nya ini nilainya 50 tinggi dari dasar ke permukaan dikurangi dengan tinggi dari dasar ke titik A. Jadi HA-nya 50 cm dikurangi 20 cm sama dengan 30 cm dijadikan meter 0,3 meter. Sekarang kita masukkan ke sini dengan PA-nya 9 kali 10 pangkat 2. Kemudian rho zat cairnya dicari, G-nya 10 ya, dikali HA-nya 0,3. Jadi rho zat cair, rho C sama dengan 9 kali 10 pangkat 2 dibagi 3. Hasilnya 3 kali 10 pangkat 2 kg meter pangkat min 3. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya B. Lanjut soal yang kedua. Sebuah pipa U diisi dengan air dan cairan X. Tinggi kolom air 15 cm dan tinggi kolom cairan X 20 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis cairan X adalah. Untuk pipa U teman-teman kita gunakan rumus rho X kali HX sama dengan rho A kali H. Untuk X dan A menyesuaikan soal, di sini X-nya zat cair X dan A-nya adalah air. Ditanya massa jenis cairan X. Jadi rho X sama dengan HA per HX dikali rho A. HA-nya tinggi kolom air 15 dan HX-nya tinggi kolom cairan X 20. 15 per 20 dikali sejenis air 1000 kg per meter kubik. Dan hasilnya 1000 dibagi 20 ini 50 teman-teman ya. Dikali 15 sama dengan 750 kg per meter kubik. Jelas ya, dan jawabannya B. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang kecil 20 cm persegi dan luas penampang besar 150 cm persegi. Jika gaya yang diberikan pada penampang kecil 80 Newton, maka gaya yang dihasilkan pada penampang besar adalah. Untuk soal mengenai dongkrak hidrolik atau pompa hidrolik, teman-teman ya, kita gunakan konsep hukum Pascal, yaitu perbandingan antara gaya dan luas penampang. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk F1 A1 ini merupakan penampang kecil, dan F2 A2 ini kita misalkan sebagai penampang besar. Dari soal F1-nya 80 Newton, kemudian A1-nya 20 cm persegi, F2 dicari ya, dan A2-nya 150 cm persegi. Jadi 80 per 20 sama dengan F2 per 150. Kita kali silang, diperoleh F2-nya sama dengan 80 per 20 dikali 150. 80 per 20-nya sama dengan 4 dikali 150, hasilnya 600 Newton. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya D. Lanjut soal yang keempat. Sebuah benda dengan volume 0,6 meter kubik dicelupkan ke dalam air rho 1000 kg per meter kubik. Gaya apung yang dialami benda tersebut adalah. Oke, langsung saja rumus gaya apungnya F sama dengan rho A kali volume tercelup kali G. Rho A satu zat cair yaitu 1000 dikali volume tercelupnya 0,6 dikali percepatan gravitasinya 10. Dan hasilnya sama dengan 6000 Newton dan jawabannya D. Lanjut soal yang kelima. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton dan massa jenis 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berat kaca di dalam air sebesar. Untuk tipe soal seperti ini teman-teman bisa kita gunakan cara cepat ya. Namun sebelumnya kita selesaikan dulu dengan cara biasa sesuai konsep. Jadi diketahui berat kaca di udara kita misalkan sebagai WB sama dengan 25 Newton. Massa jenisnya rho B sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Massa jenis air rho A
sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Ditanya berat kaca di dalam air, kita misalkan sebagai WA sama dengan berapa. Kita gunakan konsep gaya ke atas, FA sama dengan WB dikurangi WA, atau WA-nya sama dengan WB dikurangi FA. Berikutnya FA ini kita rubah menjadi Rho A kali volume tercelup kali G. Volume tercelup dalam hal ini volume benda, teman-teman ya. Kemudian VT dikali G ini kita rubah menjadi Rho A kali WB per Rho B. Jadi WB kalau diuraikan MB kali G. G-nya ini, sedangkan MB-nya dibagi Rho B sama dengan V tercelup. Jelas ya? Oke, setelah itu, WA sama dengan WB dikurangi FA-nya kita ambil yang ini. Rho A kali WB per Rho B. Masukkan nilai WB-nya 25 dikurangi 1 kali 10 pangkat 3 kali 25 per 2,5 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini bisa coret ya. Sisa 25 per 2,5 sama dengan 10. Jadi 25 dikurangi 10 hasilnya 15 Newton. Jelas teman-teman ya? Ini cara biasa. Sekarang kita bandingkan dengan cara cepat. Jadi langsung saja WA sama dengan 1 dikurangi perbandingan massa jenis air dan massa jenis benda dikali berat benda di udara. Sama dengan 1 dikurangi 1 per 2,5. 1 ini massa jenis air teman-teman ya, 2,5 massa jenis benda. Untuk 10 pangkat 3-nya kita abaikan saja karena bisa dicoret ya. Dikali berat benda di udara atau berat kaca di udaranya 25. Nah itu kita selesaikan yang dalam kurungnya. 1 min 1/2,5 sama saja dengan 2,5 dikurangi 1. 1,5 kan dibagi 2,5. Atau 15 per 25 kali 25. Sama dengan 15 Newton. Jelas teman-teman ya? Hasilnya sama dan jawabannya B. Lanjut soal yang ke-6. Sepotong kayu terapung dengan 35 bagian tercelup di dalam air. Jika massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, maka massa jenis kayu adalah. Untuk tipe soal terapung, melayang, dan tenggelam seperti ini, teman-teman, kita gunakan hubungan antara Rho B kali VB sama dengan Rho A kali V tercelup. Jelas ya? Rho B-nya massa jenis benda dicari, dikali VB-nya biarkan full benda ya. Sama dengan Rho A massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3 dikali volume tercelup 35 bagian. Artinya kita tulisnya 35 kali VB ya. Kemudian VB-nya dicoret sehingga massa jenis benda Rho B 1 kali 10 pangkat 3 dikali 3/5. 3/5 ini 0,6 kali 10 pangkat 3. Atau Rho B-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat 2. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya C. Lanjut soal yang ke-7. Tinggi permukaan air Rho sama dengan 1 gram per 1 meter kubik di dalam pipa kapiler berdiameter dalam 10 mm adalah 4 cm di atas permukaan air di luar pipa itu. Jika sudut kontak air bahan pipa kapiler 60 derajat, besarnya tegangan permukaan air adalah. Diketahui massa jenis air Rho sama dengan 1 gram per cm kubik atau 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Berikutnya tinggi permukaan air H 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Berikutnya diameter pipa kapiler 10 mm, berarti jari-jari R sama dengan separuhnya 5 mm ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian sudut kontak air bahan pipa kapiler 60 derajat. Alfa sama dengan 60 derajat. Ditanya besarnya tegangan permukaan air sama dengan berapa. Rumus untuk tegangan permukaan air yaitu gamma sama dengan Rho G kali H kali R dibagi 2 cos alfa. Alfanya kita ganti 60 derajat. Masukkan nilai gamma sama dengan Rho 10 pangkat 3 kali G-nya 10 kali H 4 kali 10 pangkat min 2 kali R 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali cos 60-nya setengah. Diperoleh gamma sama dengan 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 3 habis ya. 2 kali setengah jadi 1. Menyisakan 5 kali 4, 20 kali 10, 200. Jadi 2 kali 10 pangkat 2, kemudian dikali 10 pangkat min 2. Dan hasilnya sama dengan 2 Newton per meter. Jelas ya, dan jawabannya E.
Lanjut soal yang ke-8. Sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam air. Kenaikan air dalam pipa kapiler disebabkan oleh naiknya air dalam pipa kapiler disebabkan oleh diantaranya tegangan permukaan. Selain itu juga ada gaya kohesi adhesi ya. Dari pilihan jawaban yang benar, tegangan permukaan yaitu C. Lanjut soal yang ke-9. Sebuah tetesan minyak dengan jajaran 0,1 mm bergerak dengan kecepatan 0,01 meter per sekon melalui udara. Gaya gesek yang dialami tetesan adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7 Newton. Koefisien viskositas udara adalah, diketahui tetesan minyak dan jari-jari, jadi R sama dengan 0,1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Kecepatan V 0,01 meter per sekon atau 1 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Gaya gesek Fg sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 7 Newton. Ditanya koefisien viskositas udara, eta sama dengan berapa? Oke, langsung saja kita gunakan rumus gaya Stokes ya, yaitu Fg sama dengan 6 kali eta kali pi kali R kali V. Dan untuk koefisien viskositasnya sama dengan Fg gaya Stokes dibagi 6 kali pi kali R kali V. Oke, masukkan nilai. Di eta sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 7 dibagi 6 kali 3,14 untuk pi-nya ya. Dikali R 1 kali 10 pangkat min 4 dikali 1 kali 10 pangkat min 2. Dan hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 18,84. Dan dengan pembulatan diperoleh 0,0133 Newton sekon per meter kuadrat. Jelas ya jawabannya E. Lanjut soal yang ke-10. Sebuah bola besi dengan jari-jari 6 mm dijatuhkan ke dalam air. Koefisien viskositas air 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. Jika massa jenis besi 7.800 kg per meter kubik dan massa jenis air 1.000 kg per meter kubik, kecepatan terminal bola tersebut adalah, diketahui jari-jari bola besi ya, R sama dengan 6 mm atau 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian koefisien viskositas air eta sama dengan 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. Massa jenis besi Rho B 7.800 kg per meter kubik. Massa jenis air Rho A 1.000 kg per meter kubik. Ditanya kecepatan terminal VT sama dengan berapa? Oke, langsung saja rumusnya. VT sama dengan 2G R kuadrat per 9 eta dikali Rho B min Rho A. Masukkan nilai VT sama dengan 2 kali 10 kali 6 kali 10 pangkat min 3 kurung kuadrat dibagi 9 kali 10 pangkat min 3 dikali Rho B-nya 7.800 dikurangi Rho A 1000. Berikutnya 6 kuadrat 36 kali 2 72 kali 10 720 kali 10 pangkat min 6 atau 72 kali 10 pangkat min 5 dibagi 9 kali 10 pangkat min 3. 7.800 dikurangi 1000 hasilnya 6.800. Berikutnya 2 dari 6.800 ini kan dianggap 10 pangkat 2 ya. Dikali 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 3. Bisa coret sama penyebutnya. Jadi menyisakan 72 bagi 9-nya 8. Dikali 68 sama dengan 544 meter per sekon. Jelas ya, dan jawabannya D. Oke, demikian soal dan pembahasan fisika tentang fluida statis. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.